Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari tipe data dan variabel di Python. Akan tetapi, kita hanya mempelajari dasar-dasarnya saja, hanya jenis dan tipe data yang sederhana. Nah, mulai pada pertemuan ini, kita akan belajar mengenai tipe data koleksi. Tipe data koleksi ini berbeda dengan tipe data yang biasa kemarin, di mana data yang ada di dalam tipe data koleksi itu ada banyak, tak cuma satu saja. Nah, tipe data koleksi dibagi menjadi 4 hal, yaitu list, tuple, set, dan dictionary. Oke, langsung saja kita coba belajar masuk ke list. Kalian siapkan dulu lembar kerjanya. Kalian klik Python 3. Kalian buat namanya, rename. Di sini kita buat 4. List. Oke. Nah, list sendiri dapat kita buat dengan menggunakan siku. Jadi seperti ini. Misalnya kita ingin membuat list yang kosongan dulu. A sama dengan kasih kurung siku. Yang ini. Kemudian print A. Shift Enter. Nah, ini list A-nya masih kosong. Sekarang kita coba buat B yang berisi list data teks atau string. Misalnya saja, saya belum sarapan. Oke, kemudian print B. Shift Enter. Nah, kemudian kita juga bisa mengisi list ini dengan angka. Contohnya, C sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Print B. Print C. Shift Enter. Kemudian kita juga bisa menggabungkan antara teks dengan numerik dengan cara seperti ini. Misalnya, yang pertama teks, nilai matematika saya 0. Print D. Shift Enter. Nah, jadi kita bisa menggabungkan antara teks dengan angka. Kemudian, sekarang kita akan coba main di cetak. Jadi, misalnya kita ingin mencetak gabungan antara sebuah teks dengan isi yang ada di list. Misalnya saja, print urutan angka, koma, ini kasih spasi, urutan angkanya adalah C. Oke, kita akan menampilkan kalimat urutan angkanya adalah, kemudian disusul dengan list yang ada di C.
Jadi seperti ini nanti. Urutan angkanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Misalnya kita ingin memunculkan hanya beberapa bagian saja yang ada di list. Kita bisa misalnya dari list B, saya ingin mencetak hanya B yang pertama. Di sini aku tulis print B, kemudian siku. Nah, di sini kita perlu memasukkan indeks. Di sini untuk list, indeksnya itu urut mulai 0, 1, 2, dan seterusnya. Oke, berarti saya ini punya indeks 0, belum ini punya indeks 1, dan sarapan punya indeks 2. Kita ingin mengeluarkan saya, berarti kita pilih 0. Shift Enter. Oke. Lalu misalnya saya ingin mengeluarkan saya dan belum. Maka caranya print B, kasih kurung siku, kemudian 0.2. Nah, titik 2 ini istilah pengganti sampai mana. Cuma sampai mananya itu harus bablas 1. Misalnya, kalian ingin memunculkan saya dan belum. Ini kan tadi 0, 1, terus yang ini kan 2. Kalau hanya ingin memunculkan saya dan belum, di sini kita perlu menambahkan satu lagi ke depan. Plus 1. Jadi 0 sampai 2. Itu nanti keluar saya sampai belum saja. Jadi harus dibablaskan 1 ke depan. Nah, seperti ini. Kalau kita nulisnya hanya 0 sampai 1, misalnya seperti ini, 0 sampai 1, maka yang keluar hanya saya saja. Oke, dan misalnya kamu ingin mengeluarkan dari saya sampai dengan sarapan, maka dari 0, 1, 2, 3. Jadi dari 0.2, 3. Oke, kita coba aja. B 0 sampai 3. Shift Enter. Nah, selain itu, kita bisa memanggil urutannya dari belakang. Kalau tadi kan, kalau dari depan, ini indeksnya 0. Terus ini 1, ini 2. Nah, kalau dari belakang, kita juga bisa. Urutannya itu mulai dari -1, -2, dan -3. Kayak urut -1 itu 1 yang paling belakang sendiri. Jadi misalnya, print B kurung siku -1 sampai -3 misalnya. Sebentar. Oke, perintah minus berarti harus dari -3 sampai -1. Coba, nah, seperti ini. Kalau -3 sampai -1, berarti yang nggak kecetak adalah -1-nya, jadi sarapan. Oke, terus kalau misalnya kita, aku pengen -1 aja, maka nanti yang keluar seperti ini, jadi sarapan saja. Terus misalnya print B dari -2 sampai sampai 0 misalnya seperti ini, enter. Ini tidak bisa. Jadi dia mentoknya sampai -1 saja. Jadi kita misalnya mau mengeluarkan sarapan
apa namanya, misalnya kita mau mengeluarkan saya sampai sarapan, itu yang terakhir itu agak nggak bisa kalau pakai ini. Oke, jadi kita pakai yang versi urut dari depan, 0, 1, 2, 3, yang tadi. Oke, kalau ini minus 1 masih bisa. Tapi ya itu, oke. Ini kalau ini kan yang keluar minus 2-nya. Kalau dari minus 3 sampai minus 1, seperti yang di atas, keluarnya saya belum. Tapi kalau ini mau mengeluarkan sarapan, dari saya belum sarapan, itu nggak bisa kalau pakai minus ini. Nah, kan nggak bisa. Oke. Ini sudah. Berarti ini misalnya minus 2, minus 1. Nanti yang keluar belum. Ini sudah. Selanjutnya kita belajar switching sudah barusan. Oke, switching tak terbatas. Oke, ini tadi namanya switching ya, yang ini. Jadi 0 sampai 3, terus minus 3 sampai minus 1, itu namanya switching. Tapi terbatas, kita punya batas awal sama batas akhir. Nah, kalau switching tak terbatas, itu misalnya diloskan dari, misalnya kita urutannya 1 sampai terakhir. Nah, terakhirnya nggak tahu, tergantung dari list-nya tadi. Misalnya saja print B, kita kasih tanda kurung siku, minus 3 sampai, nah ini kalau tak terhingga, tinggal kita nggak usah tulis, kita kosongi aja di situ. Nanti keluarnya, nah kalau kita pakai ini, minus tak hingga, itu nanti kita bisa mengeluarkan sarapannya. Kalau versi minus loh ya. Tapi kalau plus, juga bisa seperti ini. B, minus 2, kita pakai plus saja, karena awalnya 0, kalau seperti ini nanti keluarnya seperti ini. Saya belum sarapan juga. Kemudian print B ini 2. Nah, tadi indeksnya yang terakhir kan tadi 2 ya. Saya itu 0, belum itu 1, dan sarapan itu 2. Nah, kalau kita pakai tak terhingga, dengan yang tak terhingga itu di awal, maka yang akan keluar seperti ini. Jadi saya sama belum aja. Sedangkan yang terakhir ini, yang kedua, sarapannya itu tidak keluar. Oke, switching tak terhingga seperti itu. Oke, misalnya kita ingin mengubah data dalam list. Misalnya dari kalimat saya belum sarapan, ini yang belum ini ingin saya rubah menjadi sudah. Nah, caranya gimana? Caranya seperti ini. B, kita kasih yang mau dirubah. Tadi indeksnya kan belum itu 0, 1, 1. Kita rubah menjadi sudah. Terus kemudian kita coba print B. Nah, yang tadi belum menjadi sudah. Oke. Kemudian misalnya kita ingin merubah saya sudah menjadi dia belum. Misalnya, maka kita bisa menulis B1 sampai 2, 0 sampai 2. Kita rubah yang indeks 0-nya adalah ini kasih kurung juga, dia
dia belum. Oke, ini printnya belum. Print B. Nah, jadi dia belum sarapan. Oke. Kemudian, misalnya kita ingin menambahkan kalimat ini, dia belum sarapan kah? Nambah satu list lagi, kita bisa membuat perintah seperti ini. B, append k shift enter print dulu, print B, dia belum sarapan kah? Nah, kalau sebelumnya itu menambahkan di belakang, sekarang kalau misalnya kita ingin menambahkan di depan atau di posisi-posisi lain, bagaimana? Nah, kita bisa menggunakan perintah ini, b.insert, kita kasih indeksnya dulu, misalnya indeksnya adalah 0, artinya kita menambahkan di yang paling depan, jadi 0-nya nanti akan diisi dengan ini, dan yang ada di list sebelumnya itu akan bergeser. Oke. Misalnya, hi, shift, enter. Oh, sebentar. Di sini belum kita print. B, shift, enter. Oke, tadi sudah terlanjur dieksekusi 2 kali, jadi hi-nya ada 2. Maaf. Oke, misalnya kita, oke lah, kita ganti dulu yang kedua ini, hi-nya dengan B1, indeks yang pertama, hi, kita kasih tanda koma, hi, dia belum sarapan kah? Shift, enter. Terus kita coba print. Kemudian misalnya kita naruh di sela-sela dia dan belum. Misalnya B, kita insert. Dia dan belum berarti 0, 1, 2. Kita mau taruh di 3. Berarti di sini kita tulis 3, koma. Kita kasih kalimat kata tadi, shift, enter, print B. Hai, dia tadi belum sarapan kah? Oke, kita tadi eksekusinya 2 kali, jadi keluarnya 2 kali. Kalau kita ingin mendelete bagian yang ketiga, caranya adalah sebagai berikut. Del B ini yang mau kita hapus tadi berarti 1, 2, 3, 4. Yang ke 0, 1, 2, 3 berarti yang ketiga. Lalu print B. Hai, dia tadi belum sarapan kah? Tadi yang kedua sudah ke print. Ini untuk mendelete
berdasarkan indeks. Kalau misalnya kita mau mendelete bagian yang paling akhir, kita bisa menggunakan perintah pop b.pop print b. Nah, tanda tanyanya sudah hilang. Oke, mohon maaf tadi terjadi kesalahan teknis. Ini kita lanjutkan, kita buat list baru, misalnya A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, print A, kemudian kita ingin menghapus suatu angka dalam atau suatu nilai, entah angka atau teks, kita bisa memanfaatkan perintah remove. Misalnya kita mau menghapus 4 dalam kurung, misalnya print A. Nah, 4-nya sudah hilang. Misalnya kita rubah A tadi yang 2 itu menjadi yang angka 2, berarti indeksnya 1, menjadi nilai 1, print A. Kemudian kita mau menghapus angka 1 dan 1. Semua 1, terus kemudian 1. Kalau kita pakai perintah remove 1, maka yang kehapus adalah 1 yang pertama. Misalnya ada 2 nilai 1 ya, seperti yang di atas. Print A. Shift Enter. Nah, kemudian misalnya kita ingin menghapus 1 yang terakhir, kita berarti kita lakukan lagi. Ini di running 2 kali. Oke. Kemudian misalnya kita ingin menukar urutannya, yang depan jadi yang paling belakang, yang belakang jadi yang paling depan. Kita bisa memanfaatkan ini perintah a.reference. Ini ya tulisannya. Ya mungkin kita coba eksekusi print A. Nah, tukarkan. Nah, terus misalnya kita mau mengurutkan dari yang angka terkecil sampai yang paling besar, kita bisa membuat perintah sort. Kurung biasa dan tidak ada isinya. Habis itu kita print A. Shift Enter. Nah, dia akan mengurutkan dari yang kecil sampai yang paling besar. Oke, mungkin cukup sekian untuk pembelajaran terkait list. Kita akan lanjut lagi dengan tuple. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.